Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Nahla Nafisa Natanila dengan NIM 260501211140134 dari Oceanografi kelas C. Dan di sini saya akan menjelaskan pengolahan data teori gelombang soliteri. Yang pertama dilakukan itu menulis NIM. Kemudian aku di bawahnya bakal tulis 0,3 im yang paling belakang. Kemudian ini tuh di data asli ditambahkan dengan NIM-nya. Kemudian ini tuh dikasih dari kunci gitu biar mudah, ini tinggal di drag aja ke bawah. Kemudian ini nanti dikonekin. Oke, kemudian kita masuk ke perhitungan C, yang mana perhitungan C itu tuliskan sama dengan SQRT buka kurung C7 atau nilai G dikalikan dengan C5, kemudian ini buka kurung dulu, sorry, buka kurung dua kali, buka kurung sekali, sorry, ditambahkan dengan C6, terus tutup kurung dua kali. Oke, kemudian di enter aja. Dan ini hasil perhitungan C-nya. Kemudian kita bisa mengerjakan rumus dari elevasi gelombang, yaitu di sini tuh rumusnya adalah sama dengan C5, kemudian dikasih dolar ya, dikali dengan 2 kurung 2 kali 1 dibagi cos H, kemudian dikali dengan SQRT 2 kurung 2 kali 3 dikali dengan C5 di dolar lagi, tutup kurung dibagi dengan buka kurung 4 dikali buka kurung C6 didolarin, terus dipangkatin 3, tutup kurung 3 kali, kemudian dikali dengan buka kurung B13 di dolarin, tapi dolar yang depan ini dihapus, kemudian dikurangi buka kurung lagi sama C10 di dolarin lagi, dikalikan dengan 14 di dolarin, tapi di sini dolar yang di tengah dihapus, tutup kurung 4 kali, kemudian dikali dengan dipangkat dengan 2 di enter, dan ini bisa di drag ke samping, kemudian di drag ke bawah. Nah, berdasarkan nilai ini sesuai di akhir, aku tuh di akhir 4, berarti nilai x nya 0 dan t nya 4. Sorry ya, ini aku lagi serak. T nya itu 0 dan ini 4, berarti dikasih warna di sini, ditandain aja. Kemudian selanjutnya rumus dari rumus dari kita masuk ke jarak dasar ke permukaan air ya, itu rumus itu sama dengan C6 yang didolarin, kemudian ditambah sama B14, kemudian ini di drag ke kanan dan di drag ke bawah. Oke, kayak gini. Kemudian kita masuk ke H per D, ini sama dengan nilai H dibagi dengan nilai D. Oke, ini kan 0,44 ya, berarti batas atasnya itu udah 0,4 dan batas bawahnya itu 0,5. Ini tadi aku udah sempet hitung sebenarnya. Nah, ini tuh panjangnya 0 dan panjang 0,4 ke 0,5 ya adalah 1,9. Kemudian di sini kita interpolasi sama dengan nilai ini ditambahkan dengan buka kurung 2 kali, ini dikurangi dengan itu kurung dibagi dengan buka kurung lagi, dikurangi dengan tutup kurung, kemudian dikali 2 kali tutup kurung. Oke, dikali dengan buka kurung, ini dikurangi dengan ini kurung enter, jadi dapat hasilnya seperti ini. Oke, ini sama seperti ini ya kurang lebihnya. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, di sini juga 0 dan ini 1,9, kemudian itu diukur dari nilai ini kan dibandingin dengan nilai tarikan garis ke atas. Kalau di sini tuh setelah ditarik itu dia batasnya dari 0,5 sama ini 0,6. Nah, ini kita tinggal cari aja nih ukurannya. Yang ini bisa diisi dengan 0,7,
Kemudian diinterpolasi lagi, ini sama dengan uh, ditambah dibagi dengan dua kurung, kurang kurung dua kali, kemudian dikali dengan dua kurung. Nah ini dan didapat hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa lanjut ke yang M itu uh, oke, perbandingannya adalah di sini berarti 0, kemudian di 1,9, dan itu tuh antara jarak, oh enggak, oh sorry, yang ini tuh 0,8, 0,8. Nah yang ini tuh batas atasnya itu 0, 0,8 sama 0,9. Oke, terus garisnya adalah um, 1,2, terus interpolasi aja sama dengan tambahkan. Ini dapat hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa konekin nilai n-nya ini dan nilai m-nya adalah ini. Oke, kemudian nanti kita bisa lanjut ke sini. Oh ya, sebelumnya ini bakal aku tandain dulu. Nungguin aku. Oke. Oke, ini dilanjut aja. Ini rumus sama dengan sepertiga dikalikan dengan nilai dari jarak dasar ke permukaan yang udah ditentuin sebelumnya menggunakan nim. Dan yang ini juga sama dengan 2/3 dikali dengan yang sama. Kemudian yang terakhir sama dengan um, nilai dari D ditambahkan dengan elevasi gelombang. Oke, gitu. Kemudian kita bakal lanjut ngerjain ke kecepatan horizontal. Di sini itu kita kopas aja rumusnya. Ini drag aja ke samping dan drag ke bawah. Oke. Oke, sorry guys, tadi ada yang dirubah salah rumus. Jadi rumusnya seperti ini. Kemudian yang ini sama, jadi tinggal dikonekin aja. Dan tinggal kita masukin rumusnya dari kecepatan vertikal. Kita drag ke samping, drag ke bawah. Oke. Dan berikutnya um, ini juga sama dengan dia rumus yang digunakan. Ke bawah. Kemudian setelah itu kita bakal mengerjakan rumus dari volume transport. Nah, untuk volume transport itu sendiri rumusnya adalah sama dengan
buka kurung 2 kali, kemudian 16 dibagi 3, dikalikan dengan nilai dari C6 yang dipangkatkan dengan 3, kemudian dikali lagi dengan C5, tutup kurung, dipangkatin sama 0,5. Kemudian lanjut ke energi aja langsung. Energi itu rumusnya sama dengan kurung 8 dibagi 2 kurung lagi 3 dikali SQRT kurung 3 atau kurung 2 kali dikali dengan 1025 dikali lagi sama dengan C7 dikali lagi buka kurung C5, kemudian dipangkatin 1,5 dikali sama C6 dipangkatin 1,5 lagi, kemudian tutup kurung 2 kali dikali sama dengan 10 pangkat dari min 3 ya, didapat energinya seperti ini. Kemudian selanjutnya aku bakal melakukan pembuatan grafik. Oke, jadi untuk membuat diagramnya yaitu insert, kemudian chart yang scatter with smooth line. Di sini select data aja, klik add, kemudian x-nya sama dengan min 5. Series x values-nya ini diisi yang ini, dan series y values-nya itu diisi yang ini. Oke, kemudian saya itu bakal ditambahin dengan nilai yang lain juga, kayak bakal lihat lagi, kemudian ditulis x sama dengan min 4 dengan nilai ininya itu track yang min 4, kemudian yang ini juga bagian 0,5. Nah, lanjut kita ke x sama dengan min 3, terus ini x sama dengan min 2, x sama dengan x sama dengan 0, dan tambah lagi x sama dengan 1, x sama dengan 2, x sama dengan 3, ini sampai x sama dengan 5 ya nantinya. X sama dengan 4, x sama dengan 5, ya ini backup aja. Jadi yang dihasilkan adalah seperti ini. Kemudian ini bisa ditambahin sama chart title-nya, aksis title. Sini diganti namanya menjadi grafik elevasi versus A T, kemudian di bawahnya
nama, name, kemudian kelas. Oke, ini dirapiin aja. Kemudian bawah ini diganti dengan elevasi. Dan ini ditambahin legend di sebelah kanan. Oke, yang kemudian ini. Oke, kayak gini. Kemudian di sini kita tambahin untuk yang nilai T bisa data. Di sini T sama dengan 0. Untuk nilai kayak gini, dan nilai Y-nya itu yang ini. Oke, terus ditambahin lagi T sama dengan 1. Ini yang ini dan yang ini. Kemudian T sama dengan 2. Pokoknya ini berlanjut aja, bakal kayak gini terus. Kemudian T sama dengan 4. Terus ini tuh ditambah access title, chart title, sama legend di sebelah kanan. Nah, nanti bakal diganti. Oke, sebentar. Sini di insert aja di chartnya tadi. Dia MS data, add data, ini X bandingkan min 5 yang awal tadi. Terus sini tapi masukinnya nilai ini, dan Y-nya itu menggunakan nilai. Sorry. Ini sama dengan kamu dari dasar permukaan.
Ini salah deh, lagi. Sama dengan 5. Masukin dulu. Ini terus nanti kayak biasa bakal ditambahin axis chart dari tangentnya di sebelah kanan. Kemudian ini nanti bakal di terus ini kita bisa masukin datanya untuk yang tampil kecepatan horizontal itu kita lanjut aja. Jadi kan tadi udah X sama dengan 5 dan X sama dengan min 4 nya, bikin X sama dengan min 3. Kemudian ini dimasukin bagian tengah, terus ini juga ini yang bagian min 3. Terus ini datanya dimasukin sampai nanti dari min 3 sampai ke data nomor 5. Bingung itu boleh nawarin tapi internal ya. Kan di SM nggak boleh dari mana itu ada yang boleh. Kalian kalau ditanyain sama orang jawab gak di absen kalian supaya ikut tetap ini kan peraturannya gak diwajibkan kan terus maksudnya nggak boleh diwajibkan buat maba ikut gitu peraturan di rencananya jadi kayak alasan itu nanti karena mereka sebenarnya melakukan itu. Tapi kan kalau dia ada kayak dari sukarela maupun dipaksa maupun dari sukarela, cara tahu dalilnya dari atau nggak berdalilnya gitu. Kan mereka Kalau dari kita cek kayak nggak jelas aja gitu. kalau pendaftaran kayak gitu berarti kayak mereka mau daftar kalau itu Iya ini bakal bikin data kecepatannya yang itu dengan cara insert kemudian Ya, ini di insert datanya ini. Nah ini masukin data dia sama dengan 0. Terus untuk exercise-nya itu ada di dan exercise-nya itu terus 100. Yang 7 tadi kan masih 20. terus ini bagus Y sama dengan sekitar 3. Ini isinya Y sama dengan 2,188. Kemudian ini bentar. Jadi ini ada yang tambah Y sama dengan 4,32. Kemudian ini dimasukin juga dan
Tambah lagi Y sama 6,548. Kemudian masukin nya masukin nilainya dengan itu. Oke, ini upload OB. Dan jadi dia tadi kemudian ditambahin axis chart sama legend seperti biasa. Kemudian bakal dimasukkan grafik kecepatan vertikal, ini insert, terus scatter ini close, terus select data, di sini add, di sini dia sama dengan min 5. Oh, sorry. Di sini x sama dengan min 5. Kemudian itu dimasukin data yang ini unit ini diisi dengan data yang sampingnya. Selanjutnya itu x sama dengan min seperti ini. Kemudian lagi sama dengan min 3. X sama dengan X sama dengan 1. Apa jadi gini? Sama dengan biasa dulu. Kemudian ini di flat data dilihat baru lagi sama dengan dan ini hasil grafik dari kecepatan vertikalnya. Seperti biasa di sini tambahin keterangan-keterangan yang mendukung. Ini tambahin aja. Sini nanti login sama cilik. Selanjutnya adalah pembuatan dia grafik dari kecepatan vertikal. Ini yang dimasukkan adalah ini. Ini Y sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan 2,18216 itu Y sama dengan 4,36432.
untuk dia sama dengan 4,36 mati. Sama dengan 6,54648. Kemudian ini tambahin text title, chart title, nah gitu. Kemudian ini bisa di select data lagi, kita bakal ukur kecepatan maksimum dengan nilai proses yang samping ini dua di situ aja. Salah itu Jadi tuh. Hasilin tambahin axis chart manager. Oke gini. Kemudian ini selanjutnya masuk bagian lagi data di sama dengan 0, yang mana masukkan ini dan kemudian tambah ini Y sama dengan 2,1826. Y sama dengan 4,3642. Y sama dengan 6,5444. Setelah selesai, tambahin axis chart gadget.
Nanti ini bisa diatur sesuai yang diinginkan. Jadi ini grafik-grafiknya, terdapat 10 grafik. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori gelombang solitary. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.